Apa kabar Bang Jo? Sehat, Cawar. Pak Wi. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Kita semua. sehat. Pada pagi ini, dini hari, ini ada topik yang dingin-dingin. Dingin empuk. Es batu. Iya. Di barisan Ganjar ini, barisan Ganjar Indonesia ini agak ini belum plong rasanya. Ini ada Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Kenapa dengan PSI, Mas? PSI bukan PSSI ya, PSI saat ini sudah mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tanggapan Bang Jo ini gini, sedangkan PDIP sendiri ini masih mutar-mutar kelihatannya, belum ada rekom untuk Pak Ganjarnya. Iya. Tanggapan Bang Jo gimana nih? Ya seharusnya yo ojo sik loh, Mas. Ojo sih ini gimana? Yo ojo nyalon ke dhisik Si PSI PSI. tadi. Tapi yo sebagai partai yang sudah tidak ada di parlemen ya mungkin embulah iki rada keras didik iki. Berarti melangkai itu. Ya bukan melangkahi tapi ini kayak kok nunut elektoralnya Mas Ganjar sing lagi di atas. Nunut, Nunut. Piye? bukannya malah meningkatkan elektabilitasnya Pak Ganjar kalau dia ada dukungan dari PSI. Pak Ganjar semakin naik. Ya bisa iya, bisa enggak. Waduh. Permasalahannya kan gini. Elektoralnya Pak Ganjar itu naik karena relawan kayak kita ini. Ganjar itu naik. Elektoral naik kan gitu. Bukan karena segelintir partai yang menyuarakan. Relawan ratusan relawan yang ada di Indonesia menyuarakan Ganjar Presiden 2024 dengan satu tagar. Ganjar Presiden. Ganjar Iya toh? presiden. Betul. Betul. Itu kalau relawan berteriak Ganjar Presiden, tapi relawan memang tidak punya kapasitas, tidak punya kendaraan untuk menghantarkan Pak Ganjar jadi presiden, harus melalui partai politik. Ya, no, kalau saya itu cenderungnya kok nunut, Mas, nunut ya. Bukannya PSI mengangkat Bapak Ganjar ini sebuah indikasi supaya PDIP segera menyuarakan Pak Ganjar gitu loh, merekom Pak Ganjar. Ya memang PDIP opo diintervensi kayak gitu. PDIP itu partai berpengalaman, ketua umumnya berpengalaman, ora gerusa-gerusu nyalon ke presiden kan gitu. Ya butuh pertimbangan dan momen waktu yang tepat untuk menyuarakan Ganjar Presiden 2024, apalagi memberi rekom. Ya. Terus kayak ini Mas, kayak Iya. PDI sendiri itu nggak ada apa ya? Mungkin semacam tindakan atau gimana kok moro-moro PSI menyuarakan gitu atau merekom gitu loh. Ya, Kan kalau seharusnya PDI dulu gitu. ya Baru seharusnya yang Toto lain Kromone ngikuti ngono. gitu loh Mas. Mengatasnamakan suara rakyat berteriak Ganjar Presiden. Relawan ora apa-apa Nah, karena ya itu. relawan kan memang relawan, Mas. Ini menurut Cak piye? Kalau menurut saya sih sah-sah saja. Gak apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa. Ini hari ini aku sing keras sampai sing sabar ya. Balik. Ya sahnya memang sah Mas. Cuma kan aturannya itu harus ada itu. Istilahnya normanya sebagai partai politik itu kan harus ada. Nah, dari PDI sendiri aja belum merekom gitu loh. Itu yang dimaksud saya. Padahal Pak Ganjar sendiri kan ada di dalam itu. Iya, di Pak dalam Ganjar itu lingkup kader partai PDI. PDI. Tahu-tahu ada partai baru langsung merekom Pak Ganjar presiden. Ibarat Itu kan nggak punya tata krama lah istilahnya Ya, dalam bisa juga begitu. Ibarat kemarin waktu pemilihan RT 04. Cawar dicalonkan dari RT 17. Kira-kira dagelan enggak itu? Ya dagelan tapi yo ojo nemen ngono lho. Ya maksud saya ya sudahlah. Jika memang ingin berteriak Ganjar Presiden, relawan saja. Sepertinya ini ada apa ya? Gemes.
gemes gitu loh. Gemes piye? Seorang Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tinggi gitu loh. Kok nggak endang-endang? Memang endang-endang ada dicalonkan. proses. Lah, sedangkan partai-partai lain ini sudah menyuarakan calonnya. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Nah, ini yang partai besar ini ditunggu oleh rakyat. Itu loh. Akhirnya mungkin PS ini gemes, ya dipancing dengan omongan dia biar ndang keluar statementnya. Kalau itu alasannya, setuju Mas. Kalau Oke. PSG adalah memberikan suatu trigger biar PDIP cepat menyuarakan untuk merekom Pak Ganjar Pranowo, Iya. gak apa-apa. Tapi kira-kira logika politiknya piye? Ayo, Iya itu. logika politiknya kan nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Kalau masalah keluar pertama kali ya bukan PSI, Mas. Bukan Tapi ya, relawan. ada DGP dulu Nah, pertama kali gitu. di tahun itu. Jadi ya intinya ya begitu. Apa tadi? Nunut. Nah, ya itu. Apa karena apa ya? Dia kan istilahnya partai baru. Nggih. Mungkin dia mendompleng nama Pak Ganjar supaya dikenal. Bisa Bukan- juga kan seperti Bukan itu. partai baru sebenarnya. Partai ya dulu ikut di kontestasi pemilu di tahun sebelumnya kan. Tapi Iya. kan terdegradasi karena suaranya nggak cukup untuk duduk di parlemen dengan ketentuan ya parlemen threshold itu kan ngoten. Gitu. Wih, Cawar pertanyaannya selalu ngono terus piye jadi. Terus kembali ke partai PDIP. Iya, iya Mas. Sebenarnya ada apa sih di PDIP ini? Ya enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Ya wis lah. Kalau mungkin ada semacam apa ya pemikiran orang atau pendapat gitu bahwasanya ada dua kubu di PDI, kubu A, kubu B, sebenarnya saya rasa tidak. Sebenarnya memori di atau prosesor di PDIP ini pakai Pentium berapa? Pentium banyak ya, Itu memang loh, ya. kok lambat banget ini. Ya jadi gak lambat Mas, Enggak ya. gak lambat. Ya mudah-mudahan nanti besok. Jadi intinya mbok yo Toto Kromo, telepon dhisik lah paling enggak karo PDIP ngobrol dulu kalau kita mau declare gimana. Menurut saya itu ya nonot, Mas. Bukan hanya nonot tapi gandol, Mas. Gandol elektornya Nah, Mas Ganjar. itu loh. PDIP ini kan ada calon lain, si Mbak Puan. Boy, jangan, belum ada statement Bukan dari calon, DPP. bukan calon, cuma ada nama lain. Ya, Mbak juga, Puan juga sedang mencari panggung, mencari elektabilitas juga. ya gak apa-apa Mas. Bagaimana tanggapan dari Bang Jo? Oh, bagus. Bagus ya. Berarti itu bukti bahwasanya PDIP adalah partai politik yang memang selalu melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Ya paling tidak Kan ngono. mungkin sebagai apa, Mas ya, sebagai pertimbangan nanti kan. Masalahnya kenapa kelihatannya PDIP ini kok memberikan dukungan Hah? 100%-nya ke Mbak Puan gitu loh. Si Pak Ganjarnya kok malah semacam apa ya, kurang didukung gitu. Pak Ganjar kayak dijarno. Kurang Kayak didukung. dipingit gitu ya. Lah saiki lho. Sekarang gini Mas. Barang wis buanter. Barang elektoralnya tinggi, gitu. Ora perlu didukung, wis terus naik elektoralnya Mas Ganjar. Nyapa lah didukung? Ya nanti aja tinggal menyuarakan. Del. Selesai. Tinggal ketok palu. Loh iya, lapor repot-repot. Gitu. Gitu ya. Yang jelas untuk elektoralnya Mas Ganjar sekian ini sedemikian tinggi ini karena memang dari sosok beliaunya. Iya. Dari sosok beliaunya juga ya memang mesin relawan berteriak terus. Apakah ini semacam apa ya, trik dari PDIP? Karena apa? Masyarakat atau rakyat ini kalau melihat orang teraniaya itu biasanya
mesak nih, terus akhirnya memberikan dukungan. Apakah itu strategi dari PDIP? Enggak lah, Enggak ya. enggak. Kalau Saya rasa tidak. PDI kalau partai menurut banteng, saya Mas. enggak Saya- seperti itu. Saya Enggak, orang iya. PDI asli. PDI itu mentalnya mantap. Acah. Mungkin ini secara Piye. halus lah PDI itu untuk sementara ini mendiamkan Pak Ganjar. Tapi bukan semena-mena Pak Ganjar nggak direken lah di dalam PDI, bukan seperti itu. Nah, terus piye? Justru yang menjadi pembanding ini kan Mbak Puan. Sampai di mana sih elektabilitas si Mbak Puan setelah terjun kemana-mana? Ya sampai sakmono ae. Lah makanya itu. Sedangkan Pak Ganjar sendiri namanya aja belum muncul kan istilahnya. Nama wis teko ndi? Maksudnya belum muncul, maksudnya belum direkom atau dipromosikan kan? Belum semua kan. Sama sebenarnya gitu. Mbak Puan pun juga begitu. Itu orang-orang kan tendensius kabeh seolah-olah Mbak Puan bersafari keliling gitu dikongkon PDI dadi nyapres jane ya ora. Nah, saya yakin belum. Dengan elektoralnya Pak Ganjar yang sedemikian tinggi itu jika didukung PDI ya PDI jadi lebih besar. Saya setuju. Menang spektakuler, hat-trick terwujud jika capresnya itu Pak Ganjar. Ya podo Mas, elektoral PDI paling tinggi, Mas Ganjar paling tinggi. Iya. Dhuwur karo dhuwur. Dhuwur spektakuler, setuju. Hat-trick oke. Jika. Tadi kan Ini. jika. Capresnya Pak Jika Ganjar. PDIP tetap Puan yang direkom. Relawan seperti apa tindakannya? Kita dukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 jika Pak Ganjar tidak direkom oleh PDIP. Kalau Pak Wi? Saya setuju dengan itu. Masalahnya gini Mas, Pak Ganjar ini sebenarnya apa ya? Untuk saat ini di pelosok-pelosok itu jarang dikenal sama orang-orang tua. Mosok sih? Belum. Banyakan orang yang di pelosok yang sudah tua khususnya, yang sudah 50 ke atas itu masih belum ini. Yang tidak tahu internet lah Mas, yang tidak mengenal itu loh, yang tidak mengenal teknologi, media, media, gitu loh. gitu. Itu kebanyakan belum tahu siapa sih Pak Ganjar itu, kan gitu. Jadi Terus? Tapi akar rumput dari kaum milenial khususnya yang mendukung Pak Ganjar itu sangat bagus itu loh. banyak ya. Banyak. Oke. Kenapa saya bilang akar rumput? Kalau akar rumput walaupun dibasmi dia akan tumbuh lagi selama embun itu masih ada. Itu Pak Ganjar yang sekarang. Justru apa ya? Walaupun dia misalkan Pak Ganjar nggak direkom oleh PDI, tapi hak kita harus tetap kan. Oh iya, Nah, hak di pilih situ. kita harus. Lah masa Hak orang suara nyoblos? kita harus itu. Lah ya itu. Untuk itu kita Nah, tidak akan cuma- golput tapi kita akan nyoblos tapi calon lainnya Pak Ganjar. Nah. Tapi jika PDI merekom Pak Ganjar, kita teriakan Pak Ganjar dan PDIP Jaya. PDIP dengan Ganjar Pranowo itu adalah satu keping mata uang di mana satu dan satu sisinya sama-sama bernilai. PDI sama dengan Ganjar, Ganjar sama dengan PDI. PDI akan naik jika Ganjar jadi capres. Itu pasti Mas. Pasti. Ora demo ke PDIP itu. Ya nyapa demo aku wong PDI kok demo ning PDI iki piye? Lah sampean pikir aku Bu, sudahlah. kok ora Pak Ganjar toh Bu? Gitu Kita loh. berani berstatement kayak gini karena kita tahu Mbak Mega itu piye. Kalau PDI tidak merekom Pak Ganjar, suaranya dia akan down. Mm-mm. Sekarang dari ribuan relawan yang tidak kenal Pak Ganjar aja sudah berani menyuarakan Pak Ganjar presiden. Mm-mm. Ya, otomatis karena Pak Ganjar ada di dalam lingkup PDI, otomatis kan milih PDI sih Mas. Gampangannya lah. Oh iya. Kan gitu. PDI tidak merekom Pak Ganjar, ya otomatis berapa juta relawan ini akan pindah suara kan? Ya bisa pasti. Kan pasti. Pasti akan pindah suara. Karena apa? Sekarang bukan partai lagi, tapi figur siapa yang terbaik, Ya yang cocok memimpin bangsa ini kan gitu. betul. Terus ini berhubungan sama statement Pak W. Hmm. Kalau partai tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyat,
partai ini perlu enggak sih? Ya tetap perlu, Mas. Perlu. Itu. Sedangkan ini aspirasi rakyat enggak tersampaikan, enggak terwakili. Belum Mas, jangan ngomong nggak terwakili. Belum bukan ini bukan Pak Yan tidak mulai tersampaikan. mulai tinggi. Iya ini. Sebenarnya Aku santai. Ibu Megawati sendiri itu sudah tahu. Saya yakin sudah tahu. Cuma dilihat masyarakat itu masih setia apa enggak sama Pak Ganjar. Kalau sudah oke setia ya jelas lah. Tok Pak Ganjar pasti jadi direkom kan gitu. Hitung-hitungannya ngono Mas. Hitung-hitungannya Pak Awi itu Gimana? kota adik-adik ngono Pak. Pak Ganjar dites. Nek sik pancet kuat ae relawane di rekom. Hitungannya penak-penakan gitu. Kenapa Pak Ganjar seakan-akan sekarang itu apa ya? Seakan-akan disepelekan oleh PDI. Iya, Karena apa? Kayak Ibu Mega itu ingin tahu sebesar apa sih elektabilitasnya Puan setelah diumbar di lapangan. Bagaimana tanggapan masyarakat? Kan gitu. Sedangkan Pak Ganjar sendiri duduk manis, santai. Tapi akar rumput masyarakat yang dari bawah dukungannya tetap ke Pak Ganjar. Gitu. Kenapa? Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi ngejak Pak Ganjar numpak RI 1. Iya. Ayo. Kenapa itu? Numpak RI 1 di mana? Ya di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah jalan-jalan. Numpak Ya. mobilnya presiden. Iya. Lah iya ya Berarti karena kan itu simbol. gubernur ngancani presiden. Apa selama ini pernah ada itu? Apa selama ini pernah ada? Ada Saya- mungkin cuma gak di expose. Kalau menurut apa persepsi saya seperti ini, Mas. Kenapa Pak Jokowi itu sampai ngajak Pak Ganjar naik RI 1? Itu sebenarnya kayak Pak Jokowi itu memberi suatu apa ya? Suatu pandangan kepada masyarakat umum bahwa ini loh yang nanti akan jadi presiden, kan gitu sih. Iya. Tapi karena Pak Jokowi itu presiden, tidak semata-mata kamu harus dukung Ganjar, kan tidak seperti itu. Tapi sebenarnya itu underline. Lah, garis ya, bawah. ya cuma harapan kami kalau bisa untuk Ibu Mega cepat-cepat lah membuat suatu keputusan agar masyarakat khususnya yang ada di Indonesia ini nggak bimbang gitu loh. Oh iya, juga itu adalah suatu strategi politik. Nanti kalau ketinggalan Mas, ya angel nguber. Nah itu Oh, iya, toh? takutnya apa Mas? Relawan ini takutnya nanti setelah kelamaan wah ini Jenuh. itu namanya orang menunggu kan jenuh Mas. Iya. Wah, Pada akhirnya daripada nggak ada keputusan wis cari yang jelas saja kan jenuh gitu. terus sih. nanti daripada kita golput, kita nggak punya tujuan, ya boleh sebelah ya ora apa-apa. Iya nggak kita- apa-apa. Kita itu demokratik kok. Kan gitu. Jadi kita harapannya ya coba ya ayolah bareng-bareng kan gitu. Realitas saja ya. Kita orang bodoh semua. Gak ngerti politik. Iya. Mas. Enggak, kalau Yang penting kan kalau aspirasi kita adalah Ganjar presiden. pemikiran saya seperti ini, kalau memang Ibu Megawati itu cepat merekom Pak Ganjar, jadi kita gimana ya? Kita tidak bimbang untuk memberi statement kepada orang-orang yang tidak tahu siapa sih Pak Ganjar itu. Dan Kan gitu. ini lagi satu underline ya toh. Untuk calon pemilih pemula itu kan belum ada warna. Ya. Mm-mm. Jadi bagaimana kita mewarnai calon pemilih pemula itu yang sebelumnya belum ada warna jadi merah. Ngono ya Mas. Bisa juga seperti itu. Bisa. Nah, Jadi iya. kita bayangkan sebuah mesin politik besarnya relawannya Ganjar Pranowo ini tadi dikombinasikan dengan besarnya PDIP. Itu bisa jadi sesuatu yang memang benar-benar wow. Terus untuk relawan saat ini kegiatannya apa aja Bang? Relawan kegiatan yang ini Mas, ngomong yang ini. Ngomong aja. Bisa ngomong tok. Terus piye Jawar ngene iki? Iya wes. Juwarno ya Pak. Enggak, maksudku gini, sambil tunggu rekomendasi nama calon presiden, program kerja relawan ini lebih ditingkatkan. Ya, harus itu Biar lebih bermanfaat. bermanfaat bagi yang masyarakat lain. ya. Iya betul.
Oh, no. Saya harapnya seperti itu. Setuju. Setuju. Memang harus seperti itu. Jadi kita sebagai relawan itu harus murni. Maksudnya tidak ada ketergantungan dari siapapun. Iya. Itu Jadi intinya relawan. kita tidak ngatur PDIP. Wong PDIP kok diatur apa ya iso apa sing ngatur model kayak aku ini. Wis ora iso. Lah ya enggak ngatur Kita Mas, justru memberikan masukan. kita itu menyulut supaya PDI itu tambah besar gitu loh. Kalau Ngono ya. iya, kalau dibilang ngatur ya bukan hak kita ngatur Iya. sebuah organisasi politik yang sudah besar. Iya. Kita ini apa gitu loh. Betul. Nah, Untuk ngatur ke sana nggak bisa. kita ya iso keras. Justru kalau Ya, sok memang kalem. ditanggapi secara realita bahwa relawan Ganjar ini sebenarnya apa ya, dukungannya sangat tinggi sama PDI. Gitu. Oh, iya, justru PDIP diuntungkan karena banyaknya relawan itu adalah menaikkan elektoralnya PDI lewat Pak Ganjar itu. Lah ya itu. Ya iya kan, diuntungkan toh. Coba partai-partai liane Mas. Ono sing gawe gerobak, ya. Ono sing gawe tank, macam-macam, Mas. Sembarang, ono sing gawe warung, template sembarang. Iya kan? Ono sing nyebar baliho sak Madura template kabeh, ya. Elektoralnya berapa? Berarti PDI itu adalah partai yang memang mantap. Dua kadernya punya elektoral. Ya, sing satu. Yang satu dapat dukungan penuh full dari intern, Iya. yang satunya dapat dukungan di luar tubuh Tubuh PDIP. PDIP. Iya. Ah, Kok iso ya? PDI iso duwe kader sing hebat-hebat ngono. ah. Iya ini. Iya, saya yakin ya memang itu sudah disetting seperti itu, Mas. Orang PDI partai besar itu bukan, jangan dianggap bodoh itu loh. Yo iya lah. Nah, kenapa sekarang PDI itu seakan-akan condong sama Mbak Puan? Itu bukan pencitraan, Itu pendapat sampean lo ya. Lah ini Iya. pendapat saya, Iya. itu bukan Tekan ke pencitraan. disclaimer-nya, iya. Tapi mau tidak mau Mbak Puan itu dibangun citranya oleh PDI. Mungkin lah nggak tahun ini atau bukan periode ini untuk mencalonkan capres. Tapi mungkin setelah Pak Ganjar kan bisa. Maaf karena saya bukan seorang politikus. Ini relawan cuma keluar-keluar apa adanya itu loh. Iya. Wis nggak memikirkan ini salah atau benar, ya kalau ada salahnya ya mohon dimaafkan. kan Dimaafkan gitu. iya. Jadi ya dimaklumi wae lek omongane kok ngono Jawar. Ini kalau melihat peta-peta presiden pada saat ini, anggap aja ada dua kans ya, ada Anies, ada Prabowo. Menurut Bang Jo, yang di antara dua ini yang mempunyai kesempatan besar menjadi pemenang itu siapa? Karena ini dari PDIP anggap aja belum ada gitu. Oh loh. iya. Yang jelas pertama itu adalah Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua Prabowo Subianto. Oke, Yang ketiga Seputno Dewi. stop. Pak Wi? Iya, karena suruh nyebut ya yang ketiga ya Anies, siapa lagi? Gitu kan? Ya itu. Oh. Cuma kalau Kekuatannya itu ya. disuruh memilih seandainya Pak Ganjar nggak direkom, itu kan nggak ada masih ya misalkan antara dua, Antara dua. ya tetap saya pilih Prabowo. Prabowo, Iya. yang kedua Anies. Iya, Ya. iya bukan yang kedua Mas. Kalau sudah Prabowo Milih ya situ, Prabowo Mas. Milih loro. Kalau iki. Anies sudah nggak masuk hitungan Nggak bagi masuk. saya. Itu loh. modele lho. Lah. Kayak mas itu kan piye to iki? Iya Mas, kalau suruh milih dua Mas, Iya, kan harus milih satu. betul. Kalau dipilih semua kan berarti nggak Kol milih kan. putih ya. Ngomong ya. Menceng-menceng. Kita yang podcast ngobrol. Sebenarnya ini, saya sudah dapat jawaban, tapi ora mantep kalau ora ditakutno. Menceng. Iya. Seandainya PD tetap merekom Mbak Puan, Ya. petanya seperti apa kekuatan calon ini? Bang Jo, apa saya dulu? Pak Wi. Pak Wi, monggo. Saya. Kalau PDI tetap Puan, merekom Mbak Puan, Prabowo, Anies.
Ya tetap saya pilih Prabowo. Prabowo. Itu loh. Oke. Sebenarnya gini, ini Wes cukup. Iya. Bang Jo. oke. Piye Mas? Jodoh-dowo. Kalau PDIP tetap mereka Mbak Puan tuh. Akhirnya calonnya Mbak Puan, Prabowo sama Anies. Ya, Yang mempunyai peta kekuatan paling besar siapa ini? ya kalau saya pilihnya selain ya toh, selain lo ya. Jika ya, jika Mas Ganjar tidak direkom ya, saya pilih Prabowo. Prabowo Subianto. Oke. Kalau PDIP merekom Pak Ganjar, udah pasti ya. Rekom Pak Ganjar tuh kumik Udah 10. pasti ya, Kita kok ora podcast usah 15 ora orang usah tiap takon. hari. Iya. Dan aku ora butuh jawaban. Nakalan itu. Yang Ngomong, tanya itu Yes. nakalan. Lanjut ayo, Cak. Sebenarnya hostnya ini sakti. Udah tahu jawaban sebelum dijawab. Tak kau wae. Iya. Nakalan betul. Ruwet. Ruwet. Baik, sobat Barisan Ganjar Indonesia, sekian perbincangan dini hari ini, dan kita akan lanjut ke topik yang lain Mungkin di lain hari ya. di lain hari, nggak langsung ini. Ngeluh Mas. Ngeluh. Oke. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih Pak Cawar. Sawi. Iya. Terima kasih. Iya. Jangan kapok ya diundang di sini. Bunda. Mungkin Wis. tempatnya yang akan beda, mungkin akan di tengah lautan, tengah samudra, di puncak gunung, kita belum tahu. Iya. Coba hubungan di sampean itu nggak enak sama saya. Mas. Gimana? Karena bilang jangan kapok. Mm-mm. Selagi ada keperluan sama Pak Ganjar, itu saya nggak ada kapoknya. Tapi kalau saya diundang ke sini hanya membicarakan selain Pak Ganjar, lebih baik tidur. Saya. Oke. Baik Sobat Ganjar, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu di lain topik. Merdeka. Merdeka. Merdeka.